Halo semua, gue Mustafa. Kali ini gue pengen ngomongin soal konsistensi dan persistensi. Gue take video ini itu di hari Senin jam 1 siang, sekitar jam 1 siang, tepat beberapa jam atau beberapa menit setelah STY diumumkan dipecat dari kepelatihan Timnas Indonesia. Sesuatu yang sangat mengejutkan dan sangat relevan dengan apa yang gue omongin saat ini. Sangat mengagetkan gue sebagai penikmat Timnas Indonesia ya, yang sudah tumbuh berkembang selama masa kepelatihannya STY. Oke, sebelum gue loncat ke sana, kenapa menurut gue apa yang diumumkan oleh PSSI ini penting banget dengan apa yang gue ceritakan, gue pengen share gimana selama beberapa tahun ke belakang gue membangun Habis Nonton Film. Jadi buat lo yang belum tahu, gue adalah founder dan sekarang aktif memanage Habis Nonton Film, sebuah akun film yang didasarkan kecintaan gue terhadap film gitu. Jadi akun ini gue buat karena gue cinta sama film, gue suka bercerita soal film, dan gue suka mengajak orang untuk menonton film yang gue anggap bagus gitu. Jadi gue mulai akun ini karena saat gue membuat akun ini, gue nggak punya tempat untuk bercerita tentang film yang gue tonton gitu. That's why namanya Habis Nonton Film. Jadi gue habis nonton film, gue rekam apa yang gue pikirkan, terus gue upload ke podcast saat itu, Spotify, lewat Anchor. Karena saat itu platform podcast tuh lagi tumbuh-tumbuhnya, dan gue rasa kayaknya seru kalau gue mengeluarkan unek-unek gue soal film, terus gue upload ke podcast gitu. Siapa tahu ada yang denger, dan memang ada yang denger. Beberapa reach ke gue gitu, kalau misalnya dia dengerin podcast Habis Nonton Film. Cuma berkembangnya waktu, gue rasa podcast itu kayak ngomong ke tembok gitu. Karena podcast gue monolog, jadi gue bener-bener nggak pakai notes, nggak pakai script gitu ya. Gue rekam apa yang gue pikirkan soal film itu literally setelah gue nonton film. Biasanya setelah sampai rumah, itu gue rekam langsung gitu, tanpa babi bunga ngapain dulu, supaya masih fresh ingatannya. Sesuai dengan namanya juga, Habis Nonton Film. Kesini-kesininya gue rasa kayaknya lebih cocok dijadikan Twitter gitu, karena di Twitter kita bisa saling interaksi dengan orang lain, mengeluarkan opini secara teks, dan akhirnya ada yang reply iya nggak setuju atau iya setuju dan segala macamnya. Dan gue ngerasa di situ adalah tempat yang paling enak untuk share soal pendapat kita soal film, impresi kita soal film, karena terjadi interaksi gitu ya. Berjalannya waktu, akun Habis Nonton Film ini tumbuh, dan gue ngerasa gue nggak bisa ngejalanin ini sendirian. Gue ajak teman gue untuk bareng-bareng numbuhin akun ini yang sama juga punya kecintaan soal film, bahkan gue rasa lebih dari gue gitu ya, suka banget nonton filmnya. Akhirnya akunnya tumbuh di Twitter, sekarang juga aktif di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, sebelum gua aktif di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, dulu beberapa tahun, mungkin sampai pertengahan tahun 2023, Habis Nonton Film itu cuma aktif di Twitter. Jadi, gue bikin podcast itu tahun 2018, Oktober, terus aktif di Twitter sampai pertengahan tahun 2023, dan tidak menyentuh sosmed lain, karena gue dan teman-teman gue tuh ngerasa, ya platform paling enak cerita soal film ya di Twitter gitu, gampang reach-nya gitu, dan para penonton di sana itu aktif banget gitu ya, dibandingkan sosmed-sosmed lain. Tapi gue ngerasa konsistensi gue untuk bisa mempertahankan Habis Nonton Film ini tidak cukup gitu. Gue harus bisa tumbuh, gue harus bisa berkembang gitu, supaya nggak di Twitter doang nih jangkauannya, supaya gue bisa cerita soal film ke lebih banyak orang gitu, lebih bisa menginspirasi banyak orang soal film, lebih banyak orang yang jadi melek soal film dan segala macamnya gitu. Akhirnya gue putuskan untuk coba aktif di TikTok, Instagram, dan juga YouTube tanpa ada pengalaman sebelumnya gimana ngeran akun film di sosmed-sosmed itu gitu ya. Tapi gue percaya apa yang gue lakukan di saat itu ketika gue baru memulai aktif untuk di sosmed lain, itu nggak bisa langsung gue nikmati dalam waktu dekat. Gue percaya butuh konsistensi dan butuh persistensi untuk bisa mencapai sesuatu yang gue idamkan gitu ya. Buat lo yang belum tahu, bedanya konsisten sama persisten itu, kalau konsisten itu stabil, rutin, disiplin. Kalau persisten itu tetap teguh, mental kuat ketika sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan atau suatu obstacle gitu. Jadi persisten itu ketika sedang terjadi sesuatu, kalian tetap melakukannya dan punya mental kuat untuk bisa mencapai sesuatu yang jadi lebih susah untuk dicapai karena ada suatu halangan gitu. Persisten tuh tetap melakukan itu, sedangkan konsisten itu stabil, rutin melakukannya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang sedikit berbeda, tapi di satu nafas yang sama gitu ya gue bilang. Gue ngerasa konsistensi itu perlu untuk menumbuhkan kebiasaan dan mempelajari apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi selama setahun lebih gitu ya, dari bulan Oktober sampai sekarang di bulan Januari, itu gue udah ngedit ratusan video dalam bentuk
video panjang ataupun shorts gitu ya, yang akhirnya dipublish ke YouTube dan juga Instagram dan TikTok, yang gue tahu di awal-awal pasti akan berdarah-darah banget. Berdarah-darah dalam artian nggak ada yang nonton, kontennya jelek, nggak bisa menyampaikan informasi dengan tepat, tidak bisa ketemu dengan penontonnya, tidak bisa ketemu dengan audiensnya. Jadi proses komunikasinya tuh pasti akan berat banget gitu dalam banyak aspek. Tapi gue yakin dengan konsistensi gue akan terus belajar setiap harinya gitu. Kalau misalnya hari ini gue bikin konten ini, terus gue ngerasa gue tonton besoknya gitu ya, terus gue ngerasa nggak oke, ya gue harus perbaikin. Gue nggak bisa stay dengan konten yang kemarin gitu. Tapi gue tetap bikin gitu. Terus menerus. Itulah yang disebut konsistensi. Gue percaya konsistensi itu nggak cuma membuat kalian lebih disiplin, tapi membuat kita lebih peka terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Asalkan kacamatanya dibuka, asalkan sadar aja gitu apa yang dilakukan. Oh ternyata nggak works ya, harus dibenerin dan segala macamnya. Konsistensi itu gue yakin bisa membawa gue ke suatu tempat yang mungkin nggak setahun, mungkin bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun, tapi tetap harus dilakukan karena ya nggak ada yang instan di dunia ini. Kalau semakin instan tercapainya sebuah mimpi, biasanya lebih cepat juga jatuhnya, dan gue nggak mau itu. Gue pengen tumbuhnya tuh pelan-pelan. At least gue bisa belajar banyak hal gitu. Mungkin nanti gue akan ceritakan apa yang gue pelajari selama gue menjalankan sosmed lain selain Twitter ya untuk Habis Nonton Film, tapi gue akhirnya cukup paham konsistensi gue itu berbuah apa, yaitu berbuah kedisiplinan dan berbuah pengalaman soal membuat konten dan memberikan informasi dan mempelajari sosmed itu sendiri gitu. Nah, persistensi yang gue lakukan dengan akun Habis Nonton Film adalah ya gimana caranya gue tetap membuat konten ini ketika gue dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk membuat gitu. Jadi kita namanya juga manusia, pasti pernah mengalami suatu masalah di dalam keseharian kita. Mungkin lagi nggak mood, lagi dapat tekanan kerjaan lain, atau dapat kritik dan segala macamnya. Tapi mental persisten itu memaksa kita untuk terus melakukannya dan percaya bahwa kita bisa ngelewatin kok gitu. Kalau dari Habis Nonton Film, ada satu masa di mana rasanya kita udah capek-capek ngerjain tapi nggak tumbuh gitu. Stuck di situ-situ aja. Jadi capek doang dapatnya gitu. Tapi dengan mental persisten, gua dan teman-teman yang menjalankan akun Habis Nonton Film ini merasa ya kita harus tetap ngejalanin karena dengan menjalankannya kita tetap bisa menuju target yang kita mau gitu. Jadi akun yang lebih jangkauannya lebih besar, lebih banyak manfaatnya dan segala macam. Jadi gue ngerasa konsistensi gue untuk menjalankan apa yang gue lakukan selama 1 tahun kebelakang dengan Habis Nonton Film, dan juga persistensi yang gue lakukan untuk terus ngejalanin itu meskipun di luar sana banyak banget faktor yang ngeganggu ya. Passion itu kan sementara ya, nggak selamanya kita 100% setiap hari 24 jam kita semangat akan suatu hal tuh enggak. Pasti ada down-nya, kadang-kadang terlalu membara, kadang-kadang juga males dan segala macam. Dah, persistensi itu memaksa kita untuk percaya dulu bahwa apapun yang kita lakukan itu nanti pasti akan berbuah. Mental itu akan ngebawa kita untuk terus berkarya, untuk membuat sesuatu. Nah, hubungannya sama STY ini adalah gue ngerasa dari kacamata gue sebagai penonton timnas di era-era kegelapan di mana kita cuma ngeliat long pass, passingnya salah-salah, taktiknya amburadul, cuma mengandalkan larinya pemain, fisiknya pemain, gol itu rata-rata diciptakan dengan skema yang aneh-aneh gitu ya, tidak tertata. Kita tahu ini bukan berasalkan dari taktik, terus macam-macam. Gue ngelewati era-era menonton timnas kayak gitu. Terus masuklah STY yang berhasil mengubah semuanya dan memutus banyak generasi pemain bola untuk bisa mendapatkan pemain yang dia mau gitu. Kelihatan banget progresnya karena banyak banget pemain-pemain sebelum era STY yang nggak dipakai lagi di eranya STY. Dimulailah konsistensi dia untuk terus melakukan pencarian bibit pemain, taktik dia diterapkan. Gua juga dengar dia concern banget soal gizi, protein pemain, disiplin dan segala macamnya. Konsistensi itu yang bisa membawa timnas menjadi at least permainannya itu sangat menyenangkan untuk ditonton gitu. Bukan kayak era-era timnas sebelumnya yang kalau kita nonton itu udah malas duluan, kita cuma peduli sama hasil akhir gitu ya. Karena sepanjang nonton kita pasti gugup, ini nanti setelah menit 70 bakal masih kuat atau enggak gitu. Tapi di era STY udah berubah. Kita fokus sama permainannya, kita fokus sama decision making pemainnya. Udah jauh banget deh cara menikmatinya gitu. Nggak kayak era-era dulu. Dan gue selalu melihat ada perkembangan di setiap pertandingannya. Konsisten banget lah, terlihat konsisten bahwa STY itu pengen sesuatu yang baru. Mungkin nggak cuma STY yang punya andil di sini. Pasti ada pihak PSSI juga, pemain juga, macam-macam. Karena juga timnas ini kolektif ya, bukan cuma punya STY, bukan cuma pemain timnas, bukan cuma punya PSSI. Semuanya punya kepemilikan soal timnas Indonesia. Semua orang Indonesia ya. Jadinya kita bisa melihat perubahan yang signifikan terhadap timnas gitu. Dan itu sangat menyenangkan untuk penonton timnas Indonesia yang sempat kecewa dengan era kegelapan. Nah, masalahnya sepertinya banyak pihak yang mengubah target timnas Indonesia belakangan ini. Jadi gua
Itu sadar banget. Gue mewakili deh penonton timnas Indonesia. Kita semua sadar banget masuk ke Piala Dunia itu adalah sebuah mimpi yang sangat fana gitu ya. Bisa tercapai, bisa. Tapi apakah kita sekarang layak untuk masuk Piala Dunia? Gue rasa belum layak. Apakah itu cocok dijadikan target? Bisa dijadikan target. Apakah cocok? Enggak. Menurut gue jangan naruh target yang terlalu tinggi. Gue sepakat kalau kita bisa masuk Piala Dunia, tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin nanti yang selanjutnya segala macam. Tapi kalau bisa masuk sekarang, alhamdulillah bagus. Gue sangat bersyukur. Nah, perubahan target ini sepertinya yang membuat PSSI atau tim orang-orang terkait yang memutuskan stay atau enggak itu jadi berlawanan dengan konsep persisten yang tadi kita bicarakan gitu ya. Timnas memang nggak berhasil di AFF. Banyak banget faktornya, pemainnya nggak sama kayak timnas yang asli, taktiknya mungkin nggak langsung cocok, dan segala macam. STY juga salah pakai taktik ketika lawan Cina yang bikin gue juga kesel gitu. Gue nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Tapi itulah obstacle, tapi itulah sesuatu yang harus dilewatin memang. Yang nggak akan bisa mulus gitu. Mau kayak gimana pun, pasti akan ada keterjengkalnya kan. Nah, yang gue sayangkan adalah pihak-pihak terkait ini, PSSI dan juga orang-orang yang punya kebijakan ini, tidak percaya dengan konsep persisten yang melibatkan STY dan juga timnas. Pengennya curve-nya tuh terus menaik gitu ya. Nggak mau ada turun dikit tuh nggak mau. Sehingga mereka sepertinya merasa STY harus segera diganti supaya target tetap tercapai, yaitu masuk Piala Dunia. Yang nantinya mungkin kalau ada pelatih baru bisa terjadi, bisa enggak juga kan. Ya nggak langsung masuk Piala Dunia. Pep Guardiola aja gue yakin kalau ngelatih timnas tuh belum tentu sukses gitu. Apalagi orang yang nggak punya pengalaman gitu ya. Nah, menurut gue orang yang sekarang sangat tepat untuk memahami timnas adalah STY. Karena dia sudah konsisten melakukan sepanjang dia melatih Indonesia bertahun-tahun itu, dan ya kita harus persisten dengan ini gitu. Kita harus tetap melakukan yang terbaik demi timnas dengan percaya apapun yang dilakukan STY nanti belum tentu yang terbaik, tapi kita percaya proses gitu. Jadi gue sangat amat bingung dengan keputusan ini sebenarnya, sehingga gue rasa pemangku kebijakan yang memutuskan siapa pelatih Indonesia terbaik supaya bisa membawa ke Indonesia di Piala Dunia sekarang atau yang paling dekat nanti, menurut gue terlalu ambisius gitu. Dan gue nggak tahu faktor politis lainnya kenapa akhirnya STY dipecat. Tapi menurut gue dengan konsistensi yang dibangun oleh STY, dengan kepercayaan yang sudah kita berikan, seharusnya kita bisa cukup persisten untuk melewati semua ini. Regardless nanti hasilnya tidak lolos, tapi kita belajar sesuatu dan yang mungkin baru bisa dihakimi setelah tidak lolos Piala Dunia. Dan mungkin pihak PSSI merasa itu terlalu lama, karena sekarang kita punya margin of chance yang cukup besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Pertanyaan besarnya adalah apakah worth it gitu, konsistensi yang sudah dilakukan STY, persistensi yang udah dilakukan dia melewati berbagai macam era gitu ya, dari pre-COVID, COVID sampai post-COVID, terus akhirnya nanti tetap kalah dan gak lolos Piala Dunia, terus kita kehilangan STY, kehilangan orang yang sudah ngebangun timnas kita jauh berada di level yang berbeda dari timnas sebelumnya. Itu aja sih pertanyaan gue. Kita boleh punya mimpi, kita boleh banget punya mimpi, tapi tolong dilihat mimpi itu visible untuk dikejar atau enggak, terlalu tinggi atau enggak, kita sadar nggak kemampuan kita kayak gimana, dan apakah tidak sebaiknya kita percaya sama konsistensi dan persistensi. Itu aja. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.